juara pembuatan film dokumenter pendidikan tingkat nasional. Tingkat nasional juga. Ya. Waduh. Juara 2. Memang top ini ya. Bekerjalah lebih cerdas, bukan lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pustaka, bertemu lagi dengan saya Fani Nurhayati di Ngosai Ilmu The Podcast of Bin Sampang. Oke, podcast kali ini sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya karena hari ini bintang tamunya spesial langsung oleh Kepala Madrasah Bin Sampang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fani dan seluruh penonton podcast Ngosai Ilmu Bin Sampang. Sehat Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Oke. Alhamdulillah saya sangat senang sekali hari ini akhirnya bisa bertatap muka langsung dengan Bapak. Karena memang belakangan ini beliau ini sibuknya sangat luar biasa sekali. Bahkan baru pulang dari Banyuwangi karena ada pertemuan ya Pak ya di sana. Ya, pembahasan Juknis Porseni MI Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023. Iya. Jadi jalan-jalan terus enak ya Pak ya? Seru. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Oh gitu. Enaknya yang bisa silaturahim dengan teman-teman, bisa tahu beberapa daerah di Jawa Timur terutama. Tetapi ya kalau dibilang ada tidak enaknya, ada juga tidak enaknya. Capek luar biasa karena perjalanan ke Banyuwangi itu sekitar 10 jam. Wah. Dari Sampang ke Banyuwangi. Dari Sampang ke Banyuwangi 10 jam. Itu kan capeknya luar biasa itu. Tetapi apapun itu, kalau kita nikmati, kalau kita syukuri pekerjaan apapun itu pasti nikmat. Begitu. Jadi segala sesuatu pekerjaan itu pasti ada suka, ada dukanya. Tetapi semuanya harus kita nikmati. Kita cintai pekerjaan ini supaya hidup ini terasa nikmat. Begitu. Jadi memang yang penting itu kita harus menikmati dan mensyukuri ya Pak. Ya, betul. Setiap langkah kita dalam dunia kerja ini. Ya. Apalagi sekarang ini sudah masuk akhir November, sebentar lagi Desember, di mana di bulan Desember itu kita nanti akan banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk ada ujian semester anak-anak, kemudian ada persiapan lomba-lomba untuk kemenang, dan yang terakhir Porseni itu tadi di tingkat kabupaten. Oh ya Pak, ngomong-ngomong soal Porseni ini, keterlibatan Bapak dalam mempersiapkan Porseni tingkat MI ini di Madrasah Ibtidaiyah itu sudah masuk tahun keberapa nih Pak? Karena kan mengingat sebelumnya setahu saya Bapak tidak pernah di MI kan? Ya. Iya. Begini, bukan tidak pernah di MI, saya ralat juga sedikit. Dulu saya diangkat PNS itu tahun 2005. Itu penempatan pertama saya ditempatkan sebagai guru di MI swasta, tepatnya MI Al Ihsan Desa Rai. Itu saya sekitar 5 tahun, 2005 sampai 2010, lebih lah 5 tahun. Kemudian semenjak tahun 2010 itu saya dialihkan menjadi guru MTS sampai tahun 2017. Tahun 2020 sampai diangkat menjadi Kepala Bin Sampang ini. Nah, terkait tadi keterlibatan saya di Porseni ini dalam rangka mempersiapkan Porseni ini adalah periode kedua. Periode yang pertama itu kami melaksanakan Porseni tingkat kabupaten bulan November tahun 2021. Kemudian yang juara 1 di tingkat kabupaten itu menjadi delegasi Kabupaten Sampang untuk Porseni tingkat Jawa Timur yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022 kemarin. Dan kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua kontingennya.
Jadi memang jadi sebelum di MTS Bapak pernah di MI Di juga. MI. Tetapi paling lama durasinya itu yang di MTS ya Pak? Ya MTS dari tahun 2010. Tapi 2010 itu saya dialih tugaskan di MTS swasta sebetulnya. MTS Sayyidus Sirajuddin Torjun itu hanya 2 tahun, sampai 2 tahun, kemudian dipindah lagi ke MTS swasta dan Ijtihad sampai tahun 2017. Baru 2017 itu saya dipindah di MTSN Negeri 2 Sampang, Srese. Oh, di Srese. Jadi jangan dikira MTSN 2 Sampang ada di Sampang. Ya kabupatennya Sampang, tetapi tempatnya di kecamatan ya Pak? Srese. Saya menempuh perjalanan dari rumah ke Srese itu 40 kilo. 40 kilo. Tiap hari. Jadi PP 80 kilo gitu. Itu di MTSN itu sebagai guru Pak? Sebagai guru. Tetapi diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala waktu itu. Wakil kepala madrasah. Jadi memang sebelum menjabat sebagai kepala MIN ini, Bapak itu sebenarnya murni seorang guru atau memang pernah menjabat sebagai kepala sekolah walaupun di swasta atau di mana Pak? Mungkin? Tidak pernah. Saya murni dari guru. Dari guru. Ya. Dari MTS, guru MTS, Guru MTS. bisa ke MIN. Bisa begitu ya Pak? Maksudnya tidak harus guru MI baru menjabat kepala MI atau guru MTS itu kepala MTS gitu. Bisa, karena persyaratannya untuk menjadi kepala madrasah itu memang minimal 5 tahun pernah menjadi guru. Jadi di situ tidak disebutkan dari guru apa menjadi kepala apa. Maksud saya begini, bisa saja guru MTS Iya. itu ditunjuk sebagai kepala MIN. Oh begitu. Dan begitu juga sebaliknya, tergantung penilaian pimpinan dari guru MI ini, dari guru MIN bisa saja nanti diangkat atau ditunjuk menjadi kepala MTSN atau kepala MAN. Termasuk yang dari MAN juga bisa ke MIN atau di rolling lah. Iya. Jadi memang selain persyaratan minimal harus menjabat sebagai guru selama 5 tahun, pastilah tentunya ada kualifikasi tertentu yang dimiliki oleh seseorang itu sehingga dia bisa menjadi pertimbangan bagi pimpinan untuk direkrut menjadi kepala madrasah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih Pak, boleh nggak saya bertanya lebih dalam lagi? Boleh. Ya, yang jadi pertanyaan saya, menurut Bapak, nah apa kemungkinan yang Bapak miliki, kriteria yang Bapak miliki itu sehingga pimpinan itu bisa mempertimbangkan Bapak menjadi kepala MIN ini? Baik, begini, sebetulnya saya ini masih muda kan, Iya. katakan begitu. Artinya masih banyak guru yang lebih senior dari saya, baik secara usia maupun dari secara kepangkatan. Waktu saya ditunjuk atau diminta oleh pimpinan menjadi kepala madrasah, atau lebih tepatnya waktu itu saya diperintahkan untuk mengikuti asesmen dan diklat, itu sebetulnya saya tidak mau karena menurut saya banyak yang lebih senior secara kepangkatan, secara waktu dedikasinya itu lebih lama, termasuk dari segi usia lebih lama, lebih tua lah dari saya banyak. Tetapi barangkali pimpinan punya pertimbangan lain, ya mau tidak mau karena perintah pimpinan itu, ya saya harus samikna wa atokna. Patuh, Harus setuju. patuh. Nah, pimpinan waktu itu menyebutkan mengapa saya kok ditunjuk menjadi calon kepala madrasah waktu itu calon, karena atas barangkali pertimbangan prestasi-prestasi yang pernah saya raih. Mohon maaf bukan karena pamir atau bukan karena bukan karena dia, tapi karena ditanya dan kemudian tahadus bin nikmah saja, barangkali bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Saya dulu awalnya ketika mengajar di MI Al-Ihsan itu, MI swasta itu ada lomba guru berprestasi tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah, di Juknisnya itu sebetulnya seleksinya mulai tingkat kabupaten,
juara satu kabupaten, kemudian diseleksi di tingkat provinsi, kemudian juara satu provinsi menjadi delegasi provinsi ke tingkat kabupaten. Tetapi ada klausul lain bahwa dari tingkat kabupaten juga sebetulnya boleh mendaftar sebagai peserta di tingkat nasional. Nah di kabupaten waktu itu memang tidak ada seleksi, termasuk di provinsi saya tidak ikut di provinsi. Tetapi karena ada klausul itu, kemudian saya coba-coba untuk ikut lomba guru berprestasi itu tahun 2010. Tahun 2010 itu dengan catatan itu menyertakan portofolio dan karya inovatif. Dan kebetulan waktu itu saya membuat karya. Karya yang saya buat itu, saya membuat buku mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena saya waktu itu guru kelas 5, saya membuat buku mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 yang saya konsepkan semuanya menjadi bermain. Ceritanya panjang ini. Iya. Tidak apa-apa saya ceritakan panjang ini. Tidak apa-apa, Pak. Jadi itu yang Bapak angkat di tingkat lomba nasional itu, ya? iya. Di tingkat nasional. Saya buat buku, konsepnya bermain. Semua materi itu saya buatkan bermain. Ada materi misalnya wawancara. Saya buat konsepnya bermain wawancara. Bagaimana contohnya? Jadi anak-anak itu saya buat seolah-olah satunya pedagang, satunya petani. Kemudian mereka saling wawancara dengan yang diperagakan oleh anak itu. Setelah itu berhasil di kelas, baru saya alihkan ke luar kelas. Wawancara dengan pedagang subuhan. Termasuk membuat kalimat, bermain membuat kalimat, bermain membuat surat, bermain drama apalagi gitu. Semua bermain membaca puisi. Dengan kata bermain itu, anak-anak menjadi tertarik untuk belajar. Kenapa? Karena usia anak di usia kelas 5 itu adalah bermain. Jadi ada konsep di buku karangan Bobby De Potter itu, kalau kita ingin cepat memasukkan materi kepada anak, masuklah kepada dunia anak, kemudian ajak dunia anak kepada dunia kita. Memang teknik-teknik mengajar yang seperti itu Pak sebenarnya yang diperlukan oleh anak-anak Ya. supaya tidak hanya menerangkan biar anak tidak jenuh. Jadi kita memang harus mencari teknik pembelajaran seperti apa nih yang sekiranya bisa masuk ke jiwanya anak-anak. Gitu ya Pak. Jadi anak-anak bertanya, besok bermain apa lagi? Besok bermain apa lagi? Setelah permainan ini misalnya membuat surat. Itu setelah anak menulis surat, saya buatkan apa seperti kalau istilah bahasa Madura itu rekteren itu apa? Rekteren, kemudian dilempar ke temannya, siapa yang kena nanti membalas surat dari temannya itu. Jadi anak-anak menjadi senang begitu waktu itu. Jadi asik ya Pak. Iya. Suasana di kelas tuh jadi asik. Tahun 2010 itu saya kemudian masuk nominasi 4 besar. Saya di peringkat 4 di nominasi itu. Kemudian seleksinya kan ketat itu. Seleksi ketat itu di cross check langsung oleh panitia ke lapangan. Jadi ada panitia yang ke Sampang meng-cross check kompetensi saya. Meskipun secara sosial juga ditanya itu ke warga, gimana kompetensinya? Begitu dulu. Jadi rumit. Seketat itu Seketat ya Pak. itu. Apakah ini betul-betul baik di lingkungan masyarakat? Itu ditanya ke masyarakat sekitar tetangga saya itu. Begitu. Baru masuk nominasi dipanggil ke Jakarta. Di Jakarta itu kami presentasi dari yang peringkat 4 akhirnya saya naik menjadi peringkat 2. Jadi saya menjadi juara 2 guru MI berprestasi tingkat nasional. Luar biasa. Ini bukan di tingkat kabupaten atau provinsi tapi nasional, Nasional ya. ya. Sertifikatnya itu yang menandatangani Menteri Agama. Iya, Masya Allah. Jadi sudah jelas sekali Pak, kalau seperti itu ceritanya ya itu berarti yang menjadi pertimbangan pimpinan merekrut Bapak menjadi kepala madrasah tinggi ini. Dan alhamdulillah saya hampir setiap tahun itu memperoleh prestasi. Karena kesenangan saya untuk ikut lomba itu. Iya. Apa saja nih Pak? Bisa disebut? Tahun 2010 itu yang tingkat nasional kan juara guru berprestasi. Iya, juara 2 ya. Juara 2 ya, juara 2. Dan sejak itu saya dialihkan menjadi guru MTS. Jadi dari itu. Kemudian tahun 2011 saya juara pembuatan film dokumenter pendidikan tingkat nasional. Tingkat nasional juga. Ya. Waduh. Juara 2. Memang top ini ya. Itu yang menyelenggarakan PGRI Pusat. PGRI Pusat bukan pemerintah, PGRI Pusat. Jadi persatuan Itu tim atau individu atau gimana Pak?
saya sebagai sutradara dan penulis skenario-nya, tentu yang bermain dan lain sebagainya itu ya saya bersama dengan teman-teman yang lain begitu. Saya sebagai sutradaranya dan penulis skenario-nya. Yang saya angkat waktu itu ada teman saya itu anaknya orang tidak mampu, bahkan sempat beberapa kali drop out dari sekolah karena tidak mampu membiayai sekolahnya. Jadi pada akhirnya dia bisa sampai lulus ke S2, dan bisa menjadi pejabat lah, katakan begitu. Dan saya angkat menjadi film gitu. Dan alhamdulillah menjadi juara 2 itu di tingkat nasional. Ya dari luar daerah banyak itu yang menjadi peserta. 2012. Nah ini juga. Itu tadi 2011. 2011. Tahun 2012 itu ada lomba guru berprestasi jenjang SMP dan MTS yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Jadi bukan pemenang. Iya. Saya masih mengajar di MTS swasta. Saya coba-coba juga ikut. Saya mengangkat inovasi turnamen game akademik. Game akademik. Jadi berkaitan lagi nih dengan game yang kalau tadi sebenarnya... yang MI itu kan konsepnya bermain. Kalau ini turnamen. Oh, iya. Jadi pembelajarannya berbasis game, game turnamen ya berkaitan dengan materi pelajaran. Oke. Jadi dan saya angkat menjadi PTK. Dan memang anak-anak suka itu dengan situasi seperti itu, belajar dengan pakai game, turnamen. Nanti yang menjadi pemenangnya itu saya kasih sertifikat bahwa anak ini adalah sebagai siswa super, siswa hebat. Yang sertifikat saya tanda tangani sendiri, guru pengajarnya begitu. Jadi anak-anak bisa semangat ya Pak ya, karena sudah mendapatkan reward berupa sertifikat. Sertifikat yang terbaik itu ada siswa super, siswa hebat, begitu ada 2 kelompok ya. Jadi itu yang Bapak angkat di tingkat apa itu Pak? Tingkat kabupaten. Kabupaten. Jadi pesertanya itu dari guru-guru SMP negeri, ada guru SMP 1 Sampang, SMP 2 Sampang, SMP 3 dan seterusnya. SMP Ketapang, dari SMP. Hanya saya yang berangkat dari Kemenang Madrasah Sinawiyah. Itu pun swasta. Siswanya hanya 60. Hanya dipilih 1 Pak? Enggak, bukan dipilih, bukan yang pesertanya. Iya, dari semua peserta yang ada itu berapa yang diambil untuk dikirim ke jenazah yang dikirim? Kalau juaranya ada juara 1, 2 dan juara 3. Tetapi yang diangkat ke provinsi hanya juara 1. Dan itu Bapak? Dan itu saya yang jadi juara 1 di tingkat SMP itu. Iya. Jadi menjadi perbincangan waktu itu karena ini sudah dari Kemenang, dari madrasah swasta, kok bisa menjadi juara 1 kan? Begitu. Sedangkan yang dari SMP negeri itu kalau tidak salah waktu itu yang juara 2 guru dari SMPN 3 Sampang. Yang juara 3 waktu itu guru SMPN 1 Sampang. Sudah sepantasnya ya Pak, karena mereka dari negeri. Iya, ya begitu. Sejak itu kemudian saya dipindah lagi menjadi guru MTS dan Ijtihad. Yang pertama karena juara 1 tadi itu, tiba-tiba saya dipanggil pimpinan, dipindah ke MTS dan Ijtihad. Itu di Sampang ya, tetap di Sampang Kota atau di Sampang Kota? Iya. Kemudian saya di tingkat Jawa Timur, dikirim ke tingkat Jawa Timur yang mengirim dari pendidikan, tapi saya tidak menjadi. Belum rezeki ya Pak? Belum menjadi pemenangnya karena ya di Jawa Timur itu luar biasa sekali cita-cita. Tahun berapa itu? 2012 ya? 2013 saya juara guru berprestasi lagi nih. Betul lagi? Ikut lagi. Jadi setiap tahun Bapak selalu ikut. 2013 itu Kemenang yang menyelenggarakan di tingkat provinsi, saya juara 3 di tingkat provinsi tahun 2013 ya. Tahun 2014 itu saya lupa. Pernah juga 2014 tapi saya lupa.
Yang ingat saya yang di tingkat nasional tahun 2015. Tahun 2015 itu ada namanya simposium guru online membuat karya inovatif. Dan kemudian diambil 100 orang yang dipanggil ke Jakarta. Yang mendaftar itu 1.500 lebih. Seluruh Indonesia yang mendaftar 1.500 lebih. Kemudian diambil 100 orang dipanggil ke Jakarta sebagai pemenang. Waktu itu memang tidak ada juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Hanya 100 pemenang terbaik itu dipanggil ke Jakarta. Waktu itu Menteri Pendidikannya Bapak Anies Baswedan. Di Jakarta itu kami presentasi karya kami, dan semua peserta yang dipanggil 100 orang itu alhamdulillah semuanya mendapatkan laptop, mendapatkan transport, mendapatkan uang pembinaan. Saya lupa apa 5 juta apa 10 juta, saya lupa per orang begitu. Saya apa 5 juta apa 10 juta. Tapi kalau laptopnya masih saya pakai sampai sekarang. Sampai sekarang sudah pakai. Awet. 2016 itu saya juga prestasi lagi, tapi saya lupa. Saking banyaknya prestasi nih ya, sahabat pustaka, saking banyaknya prestasi sampai lupa. Setiap tahunnya karena selalu ikut berpartisipasi dalam setiap perlombaan, alhamdulillah ya Pak, selalu dapat. Ya, alhamdulillah. 2017 ini tambah lagi 2017. Masih ada. Masih berlanjut setiap tahun. Oke. 2017 itu ada yang menyelenggarakan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi saya masuk lagi. Tetapi sekali lagi itu memang juga bukan juara 1, 2, 3. 100 orang dengan karya terbaik dipanggil ke Jakarta untuk yang menerima hadiah dan sebagainya. Dan saya adalah salah satunya, bahkan satu-satunya di Madura yang dipanggil ke Jakarta oleh KPK itu. Ya kira-kira begitulah. Jadi mungkin dari situ pimpinan menunjuk saya untuk mengikuti seleksi calon kepala madrasah dan sampai dilantik menjadi kepala madrasah. Kira-kira begitu. Iya. Kembali lagi nih Pak, saya penasaran. Sebenarnya menjadi kepala madrasah itu bisa mengajukan diri atau memang dipilih oleh kantor dari kantor Kementerian Agama lah atau apa? Atau kita bisa mengajukan diri supaya misalkan saya lah pengen jadi kepala madrasah atau siapa gitu? Setahu saya mungkin bisa, karena yang penting memenuhi persyaratan yang ada, bisa mengajukan diri. Tetapi sekali lagi nanti yang memilih dan menentukan itu tentukan pimpinan berdasarkan kuota yang ada. Ini di Sampang butuh berapa kepala madrasah, nanti pimpinan yang menentukan. Bisa lah, yang penting memenuhi persyaratan tadi itu, mengajar minimal 5 tahun, kemudian pangkatnya minimal 3C dan seterusnya, kemudian kualifikasi pendidikannya. Kalau untuk kualifikasi akademik Pak, apakah ada persyaratan harus S1, harus S2, harus S3 atau berapa? Kalau yang dipersyaratkan itu minimal S1. Minimal S1. Tetapi kalau tidak harus S2 berarti? Tidak harus. Tetapi kalau nanti ada calon lain yang lebih tinggi kan itu pimpinan lebih mempunyai penilaian. Ya. Dan ya saya salah satu yang berkualifikasi S2 itu. Sebetulnya banyak sih guru di lingkungan Kemenang yang sudah S2. Dan saya juga termasuk yang S2, khususnya tahun 2011. Meskipun waktu kuliah S2 itu butuh perjuangan sebetulnya. 2011 berarti Bapak masih di MTS swasta ya Pak? 2000, iya, ya. Masih di MTS masuknya swasta. 2009. Masuk tahun 2009, lulusnya tahun 2011. Itu kuliahnya di Surabaya. Setiap hari Kamis 1 kali itu saya berangkat naik sepeda motor ke Surabaya setiap hari Kamis. Jadi memang butuh perjuangan. Ya, karena waktu itu memang lagi senang-senangnya belajar. Begitu. Jadi intinya bisa mengajukan, tetapi kembali lagi pimpinan yang memilih dan mempertimbangkan siapa yang akan dipilih menjadi kepala madrasah. Ya, betul. Lalu untuk jabatan Bapak di sini sebagai kepala madrasah sudah berapa tahun? Saya dilantik
tanggal 21 September 2020. Sekarang sudah Oktober 2022, berarti saya sekitar 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih 2 bulan ya. Kemarin sudah dilakukan penilaian kinerja kepala madrasah 2 tahun. Nah, karena kan ini yang kalau yang sebelumnya Bapak di MTS dengan jarak 40 km ya kan, ya, bolak-balik sekarang tinggal 4 sekitar 4 kilo sekarang tinggal 4 km nanti sudah enak dong Pak. Tapi kembali lagi seperti yang Bapak bilang tadi di awal bahwa pasti ada suka duka dari setiap apa yang kita jalankan. ya. Nah, suka dukanya apa Pak? Sukanya lebih dekat Lebih dekat, ya. Tentu kan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang dari 40 kilo yang saya harus berangkat ke sekolah itu paling lambat setengah 6. Nah sekarang jadi 4 kilo. Sama saja sih, pukul setengah 6 sudah berangkat karena harus lebih awal dari teman-teman yang lain. Tetapi jaraknya lebih santai, lebih dekat dan akhirnya lebih santai. Jadi itu sukanya itu ya Pak? Sukanya itu nikmat yang luar biasa. Dukanya sekarang? Dukanya itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Saya katakan tidak ada itu. Dinikmati. Karena ya, menikmati pekerjaan itu. Kalaupun ada hambatan-hambatan, rintangan dan lain sebagainya itu bukan sebuah kedukaan. Itu bagian dari proses. Iya, bagian dari proses begitu. Bagian dari yang namanya hidup. Jangankan bekerja, kita tidur saja sepanjang hari itu pasti kan ada tidak enaknya itu. Duduk saja terus. Sakit semua badannya, apalagi termasuk juga pekerjaan. Pasti juga ada tidak enaknya kalau kita mengeluh, kalau kita merasa berat dengan pekerjaan yang kita hadapi. Tetapi kalau pekerjaan itu kita hadapi dengan bersyukur, dengan nikmat, dengan mencintai pekerjaan kita, maka ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Meskipun itu terasa berat, meskipun itu hambatan luar biasa. Tapi kalau kita nikmati, kita cintai pekerjaan itu nikmat sekali. Oke, terakhir nih Pak, untuk sahabat pustaka semuanya, untuk saya juga pribadi, ada nggak satu wejangan atau apalah dari Bapak sekiranya bisa kami ingat terus? Singkat saja, ya. Bekerjalah lebih cerdas, bukan lebih keras. Bekerja cerdas, bukan bekerjalah lebih cerdas, bukan bekerja keras. Waduh, mantap. Begitu. Terima kasih Bu Fani. Ya. Saya sudah diajak ngobrol-ngobrol di. Sama-sama. Saya juga podcastnya Min Sampang ya, ini. Sama Pak, saya juga mengucapkan terima kasih atas sharingnya, atas cerita-cerita masa lalu mengenai dunia kerja, dunia prestasi-prestasi Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Dan bisa menjadi motivasi buat kita ke depannya untuk terus mengupgrade ilmu-ilmu yang kita punya, seperti itu ya Pak ya, sehingga ada kemajuan untuk kedepannya. Terima kasih Bapak, terima kasih juga sahabat pustaka semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi, salam Pak. Salam literasi.